Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku kelas 5B bersama Ibu. Kali ini kita belajar matematika dengan materi mengubah desimal menjadi pecahan. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, materi sebelumnya yaitu adalah mengubah pecahan menjadi desimal. Lalu sekarang mengubah desimal menjadi pecahan, kebalikannya. Dan di Google Meet sebelumnya Ibu juga sudah membahas sedikit bagaimana caranya. Maka kali ini Ibu akan bahas kembali materi tersebut, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan. Ibu minta kalian tolong perhatikan dengan baik-baik. Seperti yang kalian ketahui, 2/5. 2 ini yaitu adalah pembilang. 5 adalah penyebut. Kemudian ini disebut pecahan biasa. Pecahan biasa. Lalu jika seperti ini 1/2/3, maka ini disebut pecahan campuran. Paham anak-anak? Jika 2/5 itu disebut pecahan biasa. Nah, jika ada angka di samping pecahan seperti ini 1/2/3, ini disebut pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran? Pertama, contoh 1/2/3. 1/2/3 caranya 3 dikali 1, 3 kali 1 3 ditambah 2, ini tambah ya, ditambah 2, 3 kali 1 3 tambah 2 5, jadi 5/3 nya tetap. Nah, 5/3 ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Maka kita lanjut ke materi, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah desimal yang harus kalian ketahui ya, jika 1,4 di belakang koma ada satu angka, berarti dia makainya per 10. Jika 2,13 di belakang koma ada 2 angka, maka dia pakainya per 100. Jika 2123 di belakang koma ada 3 angka, dia makainya per 1000. Kemudian jika misalnya 3 seperti itu ya anak-anak. Paham? Jika di belakang koma ada 1 angka, dia menggunakan per 10. Jika dia di belakang koma ada 2 angka, dia menggunakan per 100. Jika di belakang
koma ada 3 angka, dia menggunakan per 1000 dan seterusnya. Mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Contoh nomor 1. 3,4. Nah, karena ini ada satu angka di belakang koma, maka dia menggunakan per 10. Jadi 34 per 10. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa langsung menjadi pecahan campuran atau menjadi pecahan biasa ya. Contoh ini. Nah, 34 per 10. Karena ini angkanya masih besar dan masih bisa sama-sama dibagi, maka mari kita bagi untuk menjadi angka yang lebih kecil. Contohnya sama-sama dibagi berapa nih? Dua-duanya yang bisa dibagi 2 ini, yaitu dibagi 2. Nah, berarti 34 bagi 2 17 per 10 bagi 2 5. Kira-kira ini masih bisa dikecilin lagi enggak? Masih. Kenapa? Karena penyebutnya ini masih besar. Nah, jika penyebutnya lebih besar dari jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini bisa dibuat menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti apa? Sudah Ibu ajarkan. 5 dikali berapa yang mendekati 17, yaitu 5 kali 3. 3-nya taruh di samping. Nah, 5 kali 3 itu berapa sih? 15. Maka dikurang 15 nih. 17 kurang 15 berapa? Sisanya 2. Nah, 5-nya tetap jadi 5. Jadi 2 per 5. Nah, ini adalah pecahan yang paling sederhana, yaitu disebut pecahan campuran. Kira-kira ini bisa dibagi lagi? Tidak. Kenapa? Karena pembilangnya sudah lebih kecil daripada penyebut. Nah, kecuali seperti tadi pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka harus dikecilkan lagi. Oke, paham anak-anak? Contoh yang kedua, misalnya aku kasih contoh lagi ya biar kalian paham. Contoh kedua, misalnya karena ini menggunakan per 10, mari kita menggunakan per 100. Misalnya 1,26. Nah, ini karena di belakang koma ada 2 angka, maka kita menggunakan per 100. Nah, ini jadinya 126, komanya tinggal dihilangin. Nah, ini kalian bisa diubah menjadi pecahan biasa dulu seperti ini, atau langsung menjadi pecahan campuran. Bisa. Mari kita ubah langsung menjadi pecahan campuran, karena itu adalah pecahan paling sederhana. Bagaimana caranya? Seperti ini. Seperti di atas ya. 100 dikali berapa yang mendekati 126, yaitu 100 kali 1. 100 kali 1 berapa? 100. Maka ini 126 dikurang 100, hasilnya 26 per 100. Kira-kira ini masih bisa dibagi lagi enggak? Nah, ini sebenarnya masih bisa dibagi lagi walaupun pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebut. Kenapa bisa dibagi lagi?
ini bisa dibagi lagi menjadi lebih kecil, yaitu sama-sama dibagi. Kira-kira dibagi berapa nih? Kira-kira dibagi berapa yang bisa dua-duanya bisa sama dibagi? Yaitu dibagi dua kira-kira ya. Bisa nggak nih bagi dua? Bisa, yaitu 26 bagi 2. Nah, satunya tetap kita tulis. Satunya tetap kita tulis. 26 bagi 2 berapa, nak? 26 bagi 2, 13. Per 100 bagi 2, 50. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Coba kalian hitung. 13 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 50 bagi 2 memang bisa, tapi 13-nya tidak bisa. Jadi tidak usah dibagi lagi. Paham anak-anak? Ini contoh yang per 100. Mari kita ke contoh per 1000. Per 1000 misalnya 3,546. Ini contoh nomor 3 ya. Misalnya 3,546. Nah, bagaimana caranya? Karena ini di belakang koma ada 3 angka, maka dia menggunakan per 1000. Jadi 3.546. Karena ini besar, mari kita langsung saja ke pecahan campuran ya. 1000 dikali berapa yang mendekati 3.546, yaitu 1000 kali 3, yaitu 3000. Nah, dikurang 3000. Jadi berapa? 546 per 1000. Nah, ini masih bisa dibagi lagi enggak? Jika hasil di belakangnya genap, ya Ibu kasih poin nih. Jika di belakangnya genap, itu pasti bisa dibagi lagi, yaitu antara 2, 4, atau 6, atau 8 gitu ya. Tapi lebih seringnya itu dibagi 2 dulu. Nah, karena ini masih terlalu besar, maka kita bagi lagi, yaitu bagi, Ibu maunya langsung bagi 20. Bisa nggak ya? Bagi 20 nggak bisa. Bagi 2 aja kita ya. Coba bagi 2 hasilnya, 3-nya kita tulis dulu biar nggak lupa. 546 bagi 2 yaitu 273 per 1000 bagi 2 berapa coba? Gampang banget, 500. Nah, kira-kira ini bisa dibagi lagi enggak? Karena ini belakangnya ganjil, sebenarnya ini bisa dibagi lagi 3. Namun penyebutnya tidak bisa dibagi 3.
Jadi kita cukup sampai di sini saja. Jadi bilangan paling sederhana dari 3,546 adalah 3273 per 500. Oke, gimana anak-anak? Sudah paham belum matematika yang ibu terangi, yang ibu jelaskan? Jika kalian belum paham juga, kalian bisa langsung tanya saja ke ibu melalui WA. Jangan sungkan-sungkan, oke anak-anak? Oke, sekian penjelasan materi ibu kali ini tentang mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Untuk tugasnya, kalian kerjakan tugas. Ibu tulis ya, tugas. Kalian kerjakan paket MTK halaman 8 nomor 1 sampai dengan 10. Selalu menggunakan cara kenapa ibu suruh pakai cara? Karena yang mau ibu lihat itu adalah proses kalian mengerjakan. Caranya itu sudah belum atau sudah bisa atau belum ya. Ingat ya anak-anak, gunakan pakai cara. Jika kalian mengerjakan tidak pakai cara, nilainya walaupun benar jawabannya, maka nilainya setengah, karena yang ibu mau itu adalah proses kalian mengerjakannya. Kalian paham atau tidak? Oke anak-anak, baik, cukup selesai materi matematika hari ini. Tolong kalian simak baik-baik dan pelajari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.